FIFA ambil keputusan pindahkan venue tuan rumah Piala Dunia U20 2025 dari Chili ke Indonesia yang digelar mulai tanggal 27 September 2025 hingga 19 Oktober 2025. Karena Chili mengundurkan diri jadi tuan rumah usai ada bencana gempa bumi dan wilayahnya sangat rawan kembali terjadi gempa. PSSI langsung tunjuk 5 stadion untuk menggelar Piala Dunia U2025. Israel resmi dilarang ikut agar event berjalan lancar, jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kondisi Chili yang bisa membuat FIFA jadikan alasan pindahkan venue. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Alhamdulillah, ini baru kabar super duper mantap gaspol. Usai resmi disumpah menjadi WNI tepat tadi malam juga, Kevin Dix langsung buat pernyataan jujur dan hebat jelang laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Di luar dugaan malah sangat nekat katakan hal ini. Jelas bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Keputusan tegas dan keras Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Jepang tepat kemarin sore di kawasan GBK. Bisa-bisanya ia ambil langkah ini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jepang dan Arab Saudi auto ketar-ketir si ini mendengarnya. Temukan semuanya hanya di sini. Semuanya auto kaget. Kabar duka super mendadak, semua publik sepak bola Asia dan Indonesia auto menangis kejang menderita dan terisak-isak. Timnas Korea Selatan terancam didiskualifikasi oleh FIFA di pagelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Liga Korea Selatan di-ban Federasi Korea KFA dibekukan oleh FIFA gara-gara hal mengejutkan ini. Seperti gimana kronologinya? Simak video sampai selesai. 5 negara Asia Barat yang bisa jadi lawan berat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. No, satu bukan lawan sembarangan. Timnas Indonesia punya peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi siapa yang akan jadi lawan? Ini dia 5 negara dari Asia Barat yang bisa jadi penghalang besar bagi impian kita. Nomor 1 adalah anak kesayangan AFC. Siapa saja sih memangnya? Tonton video sampai selesai. Ini benar-benar top super joss, stiker keturunan potensial Indonesia akhirnya kembali ditemukan. Sosoknya berinisial JB. Sudah jadi andalan raksasa Belanda di kategori ini. Admin 100% yakin kamu akan sangat bahagia dengan kabar ini. Penasaran dengan sosoknya? Simak beritanya berikut ini. Hahaha, fans timnas Indonesia auto ketawa. Beginilah reaksi supporter Jepang usai Kevin Dix bisa dipastikan 99% tampil bela skuad Garuda melawan yang katanya Raja Asia itu. Bisa-bisanya fans Jepang malah bereaksi aneh dan gak jelas ini. Kalau gini caranya timnas Indonesia auto win sih. Penasaran? Begini penjelasannya. Seth Anding adik tingkat Liano Reijnders yang bisa jadi ujung tombak masa depan timnas Indonesia. Meskipun masih muda dan merupakan adik tingkat Liano Reijnders, Seth Anding sudah menunjukkan potensi luar biasa. Bisa jadi ia akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan. Apa yang membuat Seth begitu istimewa? Temukan jawabannya hanya di sini. Yasin Tayong penuhi janjinya ke publik, luar biasa is masterclass. Piala AFF Senior benar-benar dianggap piala sampah abal-abal kesukaan Towel. Sosok 4 pemain ini resmi dipanggil STY untuk timnas Indonesia, umurnya masih sangat muda dan bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Benar-benar mental pemberani dan super baja. Begini pernyataan keras tajam dan mematikan Sandy Walsh jelang timnas Indonesia lawan Jepang. Bahkan ia sudah siapkan satu kejutan khusus untuk rusak mental pemain Jepang yang akan berlaga di GBK. Apa yang sebenarnya Sandy Walsh lakukan? Ini informasi selengkapnya.
Ini baru presiden yang sangat luar biasa memajukan sepak bola dan timnas Indonesia. Pak Prabowo ambil keputusan hebat dengan Kementerian Keuangan untuk tambah anggaran demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Bahkan juga akan saksikan waktu nonton timnas Indonesia versus Jepangkah. Rahasia ini dibongkar langsung oleh sosok brilian ini. Penasaran? Ini informasi selengkapnya. Turunkan susunan pemain mengerikan oleh Romeni dan Kevin Dix siap membawa timnas Indonesia ke level baru. Timnas Indonesia punya potensi besar dengan kehadiran oleh Romeni dan Kevin Dix. Lihat susunan pemain yang bisa membuat lawan ketar-ketir di setiap pertandingan. Ini penjelasan selengkapnya. Tonton video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA ambil keputusan pindahkan venue tuan rumah Piala Dunia U20 2025 dari Chili ke Indonesia yang digelar mulai tanggal 27 September 2025 hingga 19 Oktober 2025. Karena Chili mengundurkan diri jadi tuan rumah usai ada bencana gempa bumi dan wilayahnya sangat rawan kembali terjadi gempa. PSSI langsung tunjuk 5 stadion untuk menggelar Piala Dunia U2025. Israel resmi dilarang ikut agar event berjalan lancar, jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kondisi Chili yang bisa membuat FIFA jadikan alasan pindahkan venue. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 guncang Chili Utara beberapa waktu yang lalu. Menurut United States Geological Survey atau Survei Geologi Amerika Serikat, pusat gempa berada 256 km sebelah timur kota pesisir Antofagasta di kedalaman 126 km. Sejauh ini tidak ada laporan korban cedera atau kerusakan besar, tetapi tim sedang mengumpulkan informasi, tulis Presiden Chili Gabriel Boric di media sosial X. Chili terletak di sepanjang cincin api Pasifik, sebuah busur aktivitas seismik intens yang membentang dari Jepang hingga Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik. Pada 2010, gempa berkekuatan M8,8 menimbulkan tsunami yang menyapu seluruh desa di bagian selatan dan tengah negara tersebut. Bencana tsunami tersebut mengakibatkan sekitar 520 orang tewas. Berbatasan dengan Samudera Pasifik di barat dan Pegunungan Andes di timur, Chili juga merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik paling aktif di dunia. Dengan historis yang cukup mengerikan itu, sudah seharusnya FIFA segera pindahkan venue. Indonesia jelas menjadi yang terdepan karena sebetulnya siap menyelenggarakannya tahun 2023 kemarin. Setujukan kalian kalau Indonesia jadi tuan rumah Pildun? Tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, ini baru kabar super duper mantap gaspol. Usai resmi disumpah menjadi WNI tepat tadi malam juga, Kevin Dix langsung buat pernyataan jujur dan hebat jelang laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Di luar dugaan malah sangat nekat katakan hal ini. Jelas bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Setelah resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, Kevin Dix langsung melanjutkan proses administratif seperti pembuatan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Langkah selanjutnya, ia akan memulai proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang merupakan tahap penting dalam perjalanan kariernya di Indonesia. Pemain yang lahir pada 6 Oktober 1996 ini menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Erick Thohir atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Pak Erick, akhirnya saya sudah siap. Terima kasih atas segala dukungannya, atas segala bantuannya, dan semua yang Anda lakukan untuk saya, ungkap Kevin Dix dengan tulus. Saya juga akan memberikan seluruh kemampuan saya untuk Anda. Lanjutnya, menegaskan komitmennya. Kevin pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Saya merasa sangat senang, saya sangat bersemangat, saya sangat bahagia, ujarnya dengan penuh semangat.
Saya tidak sabar bertemu kalian semua. Serunya penuh antusias. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyapa Presiden Prabowo dengan hangat. Halo Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda, saya Kevin Dix, tambahnya. Dengan penuh kebanggaan, Kevin Dix menegaskan, akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia, saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Sebagai penutup, pemain belakang ini mengungkapkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, tegasnya. Bagaimana menurut Anda pembaca? Apakah Anda juga merasakan semangat dan kebanggaan Kevin Dix dalam perjalanan barunya bersama Indonesia? Jangan lupa untuk berbagi komentar dan pendapat Anda. Keputusan tegas dan keras Erick Thohir jelang Timnas Indonesia versus Jepang tepat kemarin sore di kawasan GBK. Bisa-bisanya ia ambil langkah ini demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jepang dan Arab Saudi auto ketar-ketir si ini mendengarnya. Temukan semuanya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons tegas saat ditanya mengenai target realistis Timnas Indonesia dalam dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN menjelaskan bahwa meskipun lawan-lawan yang akan dihadapi tidak mudah, Timnas Indonesia tetap diharapkan untuk meraih poin dalam setiap pertandingan. Saya selalu ingin setiap pertandingan mendapatkan poin, ujar Erick Thohir. Menurutnya, sejak awal Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk mengumpulkan 15 poin agar bisa lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga atau keempat. Erick menambahkan bahwa meskipun Jepang dan Arab Saudi adalah tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia, hal itu tidak menyurutkan harapan. Waktu itu saya sampaikan Timnas Indonesia harus dapat 15 poin untuk 10 pertandingan, katanya. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa situasi saat ini cukup menantang bagi Timnas Indonesia. Dengan hanya meraih 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dilalui, perjalanan menuju 15 poin semakin sulit. Untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Mungkin terbaik 12 poin. Artinya, kita harus finish di peringkat 3 hingga 4, jelas Erick. Erick juga menegaskan bahwa meski situasi tidak mudah, evaluasi terhadap para pelatih tetap konsisten. Itulah kenapa dalam evaluasi saya kepada Coach Nova, Coach Indra, Coach STY, targetnya sama saja. Coach Nova membawa Timnas U17 ke Piala Dunia, Coach Indra ke Piala Dunia U20, dan Coach STY juga sama, targetnya Piala Dunia Senior, ungkapnya. Saya tidak membedakan, semuanya punya target yang sama, yaitu membawa tim ke Piala Dunia, tegas Erick, menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap pencapaian Timnas di semua level. Bagaimana menurut Anda, penonton? Apakah Anda setuju dengan target realistis yang ditetapkan Erick Thohir untuk Timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Semuanya auto kaget. Kabar duka super mendadak, semua publik sepak bola Asia dan Indonesia auto menangis kejang menderita dan terisak-isak. Timnas Korea Selatan terancam didiskualifikasi oleh FIFA di pagelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Liga Korea Selatan di-ban Federasi Korea KFA dibekukan oleh FIFA gara-gara hal mengejutkan ini. Seperti gimana kronologinya? Simak video sampai selesai. Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan kini tengah melakukan penyelidikan terhadap Presiden Asosiasi Sepak Bola Korsel Chung Mong-gyu terkait dengan prosedur pemilihan pelatih Timnas Korsel. Kementerian tersebut menyebutkan bahwa Chung Mong-gyu tidak mengikuti prosedur yang semestinya dalam menunjuk pelatih baru untuk Timnas Korsel. Menurut peraturan yang ada, kandidat pelatih Timnas seharusnya melewati fase wawancara dan ditunjuk oleh Dewan Direksi, namun hal ini tidak dilakukan dalam kasus ini. Selain itu, Chung Mong-gyu juga tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pelatih secara langsung. Kami telah melakukan audit pada 29 Juli atas penunjukan pelatih Jurgen Klinsmann dan Hong Myung-bo oleh KFA, serta amnesti mendadak, penarikan personil sepak bola yang terlibat kasus korupsi, dan proyek pusat sepak bola nasional, kata Choi Hyun-joon, Inspektur Jenderal dari Kementerian. Hasil audit tersebut mengungkapkan adanya 27 kasus praktik bisnis ilegal dan tidak pantas yang dilakukan oleh KFA.
Di sisi lain, FIFA sudah mengetahui polemik yang terjadi di Korsel dan telah memberikan peringatan kepada KFA agar tetap mempertahankan posisi independen mereka. Jika KFA menuruti tuntutan pihak kementerian untuk menjatuhkan hukuman kepada Chung Mong-gyu, maka pemerintah Korsel dinilai telah mencampuri urusan internal Federasi Sepak Bola. Hal ini dapat memicu FIFA untuk memberikan sanksi kepada Korsel, bahkan bisa berisiko membuat negara tersebut terancam tidak bisa mengikuti kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah pemerintah Korsel dalam menyelidiki KFA sudah tepat atau justru berisiko merusak hubungan dengan FIFA? Yuk berikan komentar Anda. 5 negara Asia Barat yang bisa jadi lawan berat Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. No, 1 bukan lawan sembarangan. Timnas Indonesia punya peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi siapa yang akan jadi lawan? Ini dia 5 negara dari Asia Barat yang bisa jadi penghalang besar bagi impian kita. Nomor 1 adalah anak kesayangan AFC. Siapa saja sih memangnya? Tonton video sampai selesai. Jika akhirnya lolos ke babak keempat, Timnas Indonesia berpotensi dikepung negara Asia Barat. Siapa saja mereka? 5. Arab Saudi. Kini Arab Saudi menduduki posisi ketiga di klasemen dengan torehan 5 poin. Kiprah mereka di grup C tak terlalu apik. Arab Saudi yang diasuh Roberto Mancini mengawali perjalanan di grup C dengan ditahan imbang 1-1 oleh Timnas Indonesia. Kemudian Arab Saudi menang 2-1 atas Cina, kalah 0-2 dari Jepang, hingga ditahan imbang Bahrain 0-0. Kini Arab Saudi pun ditangani pelatih baru, yakni Herve Renard. Meski tampil inkonsisten, mereka masih difavoritkan finish di 4 besar pada klasemen grup C. Kemudian ada Irak. Mereka tergabung di grup B pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 laga yang telah dilakoni, Irak bisa mengumpulkan 7 poin. Irak pun diprediksi bisa finish di posisi 4 besar. Tetapi dia berpotensi tak langsung melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026 karena masih harus berjuang di babak keempat. Di urutan ketiga ada Oman. Sama seperti Irak, mereka juga tergabung di grup B pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oman kini menempati posisi keempat di klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Mereka belum pernah menang sejauh ini. Dari 4 laga yang dilakoni, Oman ditahan imbang 3 kali dan kalah 1 kali. Selanjutnya ada Uni Emirat Arab. Timnas UEA tergabung di grup A pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka pun tampil inkonsisten sejauh ini di grup A dengan mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Alhasil, UEA baru mengemas 4 poin saja. Terakhir ada Qatar. Tim ini juga masuk grup A di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Qatar mirip UEA di grup A karena baru mengemas 4 poin saja. Tetapi Qatar menempati posisi keempat saat ini di klasemen karena kalah selisih gol dari UEA. Tim yang kerap dijuluki anak kesayangan AFC ini mengawali perjalanannya dengan kalah 1-3 dari UEA. Ditahan Korea Utara 2-2, menang 3-1 atas Kirgistan, dan kena bantai 1-4 oleh Iran. Ini benar-benar top super Joss, stiker keturunan potensial Indonesia akhirnya kembali ditemukan. Sosoknya berinisial JB, sudah jadi andalan raksasa Belanda di kategori ini. Admin 100% yakin kamu akan sangat bahagia dengan kabar ini. Penasaran dengan sosoknya? Simak beritanya berikut ini. Kembali pemain keturunan Indonesia menarik perhatian netizen. Kali ini ada nama Jairo Berens yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda, PSV Eindhoven. Nama Jairo kembali mencuat setelah tampil impresif bersama PSV meski usianya masih 16 tahun. Ia kini bermain di tim U17 dan U19 PSV, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu rising star di klub tersebut. Padahal Jairo baru menandatangani kontrak profesional bersama PSV pada musim panas tahun ini.
Dikabarkan Jairo Barents telah mencetak 6 gol dari 8 penampilan di musim ini, sebuah pencapaian yang membuatnya semakin disorot. Pemain kelahiran 30 September 2008 ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Jakarta, sementara ayahnya adalah orang Belanda. Dengan latar belakang keluarga seperti ini, Jairo Barents memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia di kelompok umur. Jairo memiliki ikatan emosional yang kuat dengan PSV karena ayahnya, Roy Barents, merupakan mantan pemain PSV pada periode 2005 hingga 2007. Jairo sendiri bergabung dengan Akademi PSV sejak 2018 dan baru saja menekan kontrak profesional pada bulan Juli kemarin. Pemain yang biasa beroperasi di posisi winger kiri ini sebelumnya juga pernah memperkuat timnas Belanda U16 di mana ia mencetak 1 gol dari 6 penampilan. Di tahun 2024 ini, Jairo Barents juga bermain di timnas Belanda U17 dan mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Bahkan ia sempat mencetak hat-trick saat Belanda U17 menang 6-0 atas Faroe U17 di kualifikasi Piala Eropa U17. Dengan performa yang terus menunjukkan potensi besar, PSSI kini memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada Jairo Barents dengan harapan bisa memproyeksikannya untuk bermain di timnas Indonesia kelompok umur. Apakah menurut Anda PSSI harus segera melakukan pendekatan kepada Jairo Barents untuk memperkuat timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Hahaha, fans timnas Indonesia auto ketawa. Beginilah reaksi supporter Jepang usai Kevin Dix bisa dipastikan 99% tampil bela skuad Garuda melawan yang katanya Raja Asia itu. Bisa-bisanya fans Jepang malah bereaksi aneh dan gak jelas ini. Kalau gini caranya timnas Indonesia auto win sih. Penasaran? Begini penjelasannya. Para supporter timnas Jepang tidak terlalu khawatir jika Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia, nantinya bergabung dengan timnas Indonesia. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa masalah utama Dix adalah kesulitan dalam membangun chemistry dengan rekan-rekan setimnya. Salah satu akun Bijih mengungkapkan bahwa kerjasama antar pemain sangat penting, terutama bagi seorang bek. Kerjasama dengan orang-orang di sekitar Anda sangat penting bagi seorang bek. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda bahkan tidak akan bisa mendeteksi offside. Jika ini pertandingan 1 lawan 1, mungkin Anda bisa mengatasinya dengan kemampuan individu, tetapi adegan 1 lawan 1 yang murni jarang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Dia mungkin menjadi ancaman bagi penyerang, tapi menurut saya dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi pemain bertahan, tulisnya dalam sebuah forum di Yahoo. Akun lain Dada juga menunjukkan pandangan yang pesimistis mengenai adaptasi Dix dengan timnas Indonesia. Sepak bola adalah olahraga terorganisir yang mengutamakan kombinasi, jadi menurut saya pemain seperti ini tidak akan langsung cocok dengan pemain lain. Pertandingan ini akan menjadi 6-0 untuk Jepang, tulisnya memberikan prediksi yang cukup tajam mengenai kemungkinan hasil pertandingan. Secara keseluruhan, banyak supporter timnas Jepang yang merasa bahwa meski Dix mungkin memiliki kualitas individu yang bagus, tantangan besar yang dihadapi adalah soal kerjasama tim yang mungkin belum terbentuk dengan baik. Dengan tantangan koordinasi dan waktu yang terbatas untuk membangun chemistry, mereka tidak terlalu khawatir akan ancaman dari Dix jika nantinya bergabung dengan timnas Indonesia. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Kevin Dix bisa mengatasi tantangan tersebut dan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia? Bagikan komentar Anda. Seth Anning, adik tingkat Liano Reijnders yang bisa jadi ujung tombak masa depan timnas Indonesia. Meskipun masih muda dan merupakan adik tingkat Liano Reijnders, Seth Anning sudah menunjukkan potensi luar biasa. Bisa jadi ia akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan. Apa yang membuat Seth begitu istimewa? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain keturunan Indonesia kembali mencuri perhatian, kali ini datang dari seorang striker muda berbakat, Seth Anning. Berusia 17 tahun dan bermain untuk PEC Zwolle U19, Seth memiliki potensi besar di lini depan. Kabarnya Seth Anning memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah.
Informasi ini pertama kali dibagikan melalui akun Instagram @football_Indonesia yang mengungkapkan bahwa Seth Anin memiliki posisi sebagai striker dan winger kiri. Dengan tinggi 1,76 meter, postur tubuhnya sangat mendukung untuk menjadi seorang ujung tombak yang tangguh. Ia mengaku meski lahir di Belanda, ia sangat bangga dengan warisan Indonesia yang ia dapatkan dari keluarga besar pihak ayah. Saya punya darah Indonesia dari kakek saya yang berasal dari Semarang. Ayah dari ayah saya, ujar Seth Anin dalam wawancara yang dikutip dari @football_Indonesia. Ia juga menambahkan, sekarang saya bermain di PEC Zwolle U19 dengan nomor punggung 9. Ini adalah tahun ketiga saya di PEC Zwolle dan sebelumnya saya pernah bermain untuk klub amatir VV Excelsior Vogels. Yang menarik, meski masih muda, Seth Anin sudah menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Namun mengingat usianya yang baru 17 tahun, ia sadar bahwa dirinya harus menunggu sedikit lebih lama untuk bisa diproses lebih lanjut. Meskipun begitu, keinginannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia sangat besar. Selain itu, Seth juga mengungkapkan bahwa ia tak hanya dekat dengan budaya Indonesia melalui darah yang mengalir di tubuhnya, tetapi juga melalui makanan. Di rumah saya sering makan masakan Indonesia seperti sate kambing dan empal. Sate kambing favorit saya, tuturnya mengungkapkan kecintaannya pada kuliner Indonesia. Penasaran bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Seth Anin diberi kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong penuhi janjinya ke publik, luar biasa is masterclass. Piala AFF Senior benar-benar dianggap piala sampah abal-abal kesukaan Towel. Sosok 4 pemain ini resmi dipanggil STY untuk timnas Indonesia, umurnya masih sangat muda dan bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persib Bandung baru saja mengumumkan kabar menggembirakan dengan 3 pemainnya yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. 3 pemain tersebut adalah Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi para bobotoh dan pencinta sepak bola tanah air. Karena ketiganya bukan nama baru bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sebelumnya telah memberi kepercayaan kepada mereka di level timnas kelompok umur. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia dan Shin Tae-yong tengah fokus menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 15 dan 19 November mendatang. Setelah itu, timnas Garuda akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember. Mengenai pemanggilan pemain, Persib Bandung mengungkapkan bahwa surat pemanggilan sudah diterima oleh pihak klub. Surat tersebut yang bernomor 4986 per AGB per 714 bagi X-Strip 2024 ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Surat tersebut menyebutkan bahwa ketiga pemain Persib, Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah, direkomendasikan untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan untuk turnamen yang akan berlangsung di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Tak hanya itu, ada juga tambahan 1 nama lagi yang dipanggil untuk bergabung dalam persiapan Piala AFF 2024, yaitu Sanadin Faris dari Persis Solo. Pemain muda ini semakin menunjukkan kualitasnya dan panggilan ke timnas tentu menjadi bukti kepercayaan Shin Tae-yong terhadap kemampuannya. Pasti menarik untuk melihat bagaimana persiapan para pemain muda ini untuk tampil di Piala AFF 2024, apalagi mereka sudah pernah tampil di level timnas kelompok umur. Apakah mereka bisa memberikan kontribusi besar di timnas senior? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Benar-benar mental pemberani dan super baja. Begini pernyataan keras tajam dan mematikan Sandy Walsh jelang timnas Indonesia lawan Jepang. Bahkan ia sudah siapkan satu kejutan khusus untuk rusak mental pemain Jepang yang akan berlaga di GBK. Apa yang sebenarnya Sandy Walsh lakukan? Ini informasi selengkapnya. Sandy Walsh telah mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyiapkan selebrasi khusus jika berhasil mencetak gol bersama timnas Indonesia.
Pemain bertahan yang kini membela Cafe Mechelen ini mengaku sangat bersemangat menyambut pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, skuad Garuda juga akan menghadapi Arab Saudi dalam laga yang tak kalah seru. Jelang pertandingan tersebut, Sandy Walsh mengungkapkan keinginannya untuk mencetak gol dan merayakannya dengan selebrasi khas yang telah ia persiapkan. Selebrasi tersebut adalah joget daboy, sebuah tarian yang berasal dari Indonesia. Saya sedang melakukan daboy, itu tarian berasal dari Indonesia. Saya mempelajarinya dari rekan setim saya, Yakob Sayuri, dia dari Papua dan itu sangat menyenangkan, ujar Sandy melalui akun Instagram pribadinya. Sandy mengungkapkan bahwa awalnya ia merasa kesulitan mempelajari tarian tersebut, namun kini ia sangat menikmatinya. Itu sangat sulit pada awalnya, tapi saya menyukainya sekarang. Itu akan menjadi selebrasi saya berikutnya ketika saya mencetak gol untuk Timnas Indonesia, tambahnya dengan semangat. Pasti seru melihat selebrasi daboy Sandy Walsh jika ia berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia, bukan? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar tentang selebrasi yang satu ini. Ini baru presiden yang sangat luar biasa memajukan sepak bola dan Timnas Indonesia. Pak Prabowo ambil keputusan hebat dengan Kementerian Keuangan untuk tambah anggaran demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Bahkan juga akan saksikan waktu nonton Timnas Indonesia versus Jepangkah. Rahasia ini dibongkar langsung oleh sosok brilian ini. Penasaran? Ini informasi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno untuk mendukung Timnas Indonesia belum bisa dipastikan. Hal ini karena Prabowo akan melakukan serangkaian kunjungan bilateral ke luar negeri dalam waktu dekat. Dia pergi, tapi beliau pasti nonton, Pak Prabowo pasti nonton. Tapi beliau kan ada kunjungan bilateral ke Cina, ke Amerika, lalu juga ada G20 di Brasil, ada APEC, lalu juga ada kunjungan ke Inggris, ungkap Erick Thohir. Namun meskipun Prabowo tidak bisa hadir langsung, Erick menegaskan bahwa dukungan Prabowo terhadap sepak bola Indonesia tidak pernah luntur. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmennya dengan memberi disposisi kepada Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran untuk sepak bola tahun depan tetap berjalan. Jadi beliau pada saat ini bukannya tidak support, beliau sangat support sepak bola. Bahkan kemarin Bapak Presiden mendisposisi kepada Kemenkeu dan waktu itu disaksikan juga sama Pak Wamenkeu untuk anggaran sepak bola tahun depan ini berlanjut, ujar Erick. Meskipun anggaran tersebut belum bisa dibocorkan karena masih dalam proses, Erick mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada sepak bola Indonesia. Angkanya saya belum boleh bocorin karena belum ada turunannya. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang percaya kepada sepak bola Indonesia, tandasnya. Dukungan penuh dari pemerintah untuk sepak bola Indonesia tentu menjadi kabar baik, meskipun beberapa pejabat tidak bisa hadir langsung. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasa dukungan terhadap sepak bola Indonesia semakin kuat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Turunkan susunan pemain mengerikan oleh Romeni dan Kevin Dix siap membawa Timnas Indonesia ke level baru. Timnas Indonesia punya potensi besar dengan kehadiran oleh Romeni dan Kevin Dix. Lihat susunan pemain yang bisa membuat lawan ketar-ketir di setiap pertandingan. Ini penjelasan selengkapnya. Tonton video sampai selesai. Ole Romeni kini menjadi sorotan sebagai striker keturunan yang tengah diupayakan PSSI untuk dinaturalisasi. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi XI 3 DPR RI, Jamaluddin Idham, setelah menghadiri rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Menpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan perubahan kewarganegaraan untuk Kevin Dix pada Senin, 4 November 2024 lalu. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan Timnas dalam waktu dekat, kata Jamal dalam wawancara dengan Kompas TV. Kalau jangka panjang, PSSI bisa mencari pemain di negara lain, tidak harus di Belanda. Banyak juga pemain di negara-negara lain. Siapa tahu ada yang dari Italia atau Brasil. Selama ini fokusnya kan di Belanda. Namun menurut Jamal, sosok yang paling dekat dan realistis untuk dinaturalisasi adalah Ole Romeni.
Saya rasa ini urgen, tambahnya menegaskan pentingnya proses naturalisasi pemain berdarah Medan Belanda ini. Pernyataan Jamal ini sejalan dengan pengakuan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang mengonfirmasi bahwa PSSI akan memproses naturalisasi Ole Romeni setelah rampungnya proses perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix. Kehadiran Ole Romeni diperkirakan tidak akan mengubah formasi dasar tim asuhan Shin Tae-yong yang biasanya menggunakan sistem 3-4-3. Namun lini depan timnas Indonesia kemungkinan akan mengalami sedikit perubahan. Rafael Struijk yang biasanya mengisi posisi striker tengah kemungkinan besar akan bergeser ke sayap untuk berduet dengan Ragnar Oratmangoen. Sementara itu posisi ujung tombak besar kemungkinan akan diisi oleh Ole Romeni. Meski begitu, jika proses naturalisasi Ole Romeni berjalan lancar, ia kemungkinan besar akan absen dalam 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Kemungkinan debutnya di timnas Indonesia baru akan terjadi pada Maret 2025 saat Indonesia bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia dengan Ole Romeni. Maarten Paes, Mees Hilgers, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, Calvin Verdon, Ole Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Menarik untuk melihat bagaimana komposisi timnas Indonesia dengan tambahan tenaga baru dari Ole Romeni. Apa pendapat kalian? Apakah kehadiran Romeni akan membawa dampak positif bagi skuad Garuda? Yuk beri komentar kalian di bawah.